아니, 아니. 설마 잘 눌러야 돼. 잘못 눌러. Film diawali dengan memperlihatkan kehidupan keluarga Kim yang tinggal di apartemen semi bawah tanah berukuran kecil dan kumuh. Keluarga miskin ini terdiri dari sang ayah yang bernama Kim, sang ibu bernama Jung Suk, serta kedua anak mereka yaitu Ki-woo dan Ki-jung. Mereka semua hanya bekerja sebagai pelipat kotak pizza dengan penghasilan kecil sehingga bayaran yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kemudian pada suatu malam, teman Ki-woo yang bernama Min Hyuk datang mengunjunginya dengan membawa hadiah berupa sebuah hiasan batu yang konon dapat membawa rezeki. Ki-woo dan Min Hyuk lalu mengobrol berdua. Di tengah obrolan, Min Hyuk menawarkan agar Ki-woo mau menggantikannya menjadi guru les privat bahasa Inggris untuk seorang gadis kaya bernama Dahye, karena Min Hyuk harus berkuliah ke luar negeri. Meski Ki-woo tidak berkuliah, Min Hyuk tahu bahwa Ki-woo memiliki kemampuan bahasa Inggris di atas rata-rata, dan ia juga lebih percaya kepada Ki-woo dibandingkan teman-teman kuliahnya yang lain. Ki-woo pun akhirnya menerima pekerjaan tersebut. Ki-woo lalu meminta bantuan Ki-jeong untuk membuatkannya surat keterangan kuliah palsu agar dapat diterima sebagai guru les privat. Beberapa hari kemudian, Ki-woo pergi ke rumah keluarga Dahye. Ia begitu kagum dengan keindahan rumah tersebut. Tak berselang lama, seorang pembantu yang bernama Moon Gwang datang menyambut Ki-woo lalu mengantarkannya kepada sang pemilik rumah. Ia adalah Yeon-gyo, ibunya Dahye. Ki-woo kemudian mulai mengajarkan bahasa Inggris kepada Dahye dengan diawasi oleh Yeon-gyo. 여보, 왜 밖으로 리듬을 놓치면 완전 꽝이야. 어떻게 치고 나가는 거, 장악하는 거. Setelah melihat cara mengajar Ki-woo, Yeon-gyo pun yakin dengan Ki-woo dan mulai menerimanya sebagai guru les privat putrinya itu. Setelah selesai mengajar, Yeon-gyo kemudian sedikit bercerita kepada Ki-woo tentang putranya yang bernama Da-sung. Putranya itu begitu hyperaktif dan jahil, sehingga guru seni yang mengajarinya tak ada yang mampu bertahan bahkan sampai sebulan saja. Ki-woo lalu berkata bahwa ia memiliki kenalan yang memiliki kemampuan seni dengan reputasi yang bagus. Tentu saja, Yeon-gyo yang mendengarnya menjadi tertarik. Keesokan harinya, Ki-woo datang bersama adiknya yaitu Ki-jeong. Ternyata, dengan liciknya, Ki-woo mengarahkan Ki-jeong untuk berpura-pura menjadi guru seni yang direkomendasikannya untuk Da-sung. Di ruang tamu, Ki-woo pun memperkenalkan Ki-jeong kepada Yeon-gyo. Terlihat, Dahye secara diam-diam mengintip dan menguping pembicaraan mereka. Ketika Ki-woo masuk ke kamar Dahye dan hendak mulai mengajarkannya bahasa Inggris, tak disangka Dahye mengungkapkan rasa kecemburuannya terhadap Ki-jeong. Ki-woo pun lalu berkata bahwa ia tak memiliki hubungan apapun dengan Ki-jeong. Seketika itu, Dahye langsung memegang tangan Ki-woo dan mereka pun berciuman. Di sisi lain, Ki-jeong mulai mengajarkan seni kepada Da-sung. Ia kemudian menunjukkan hasil gambar Da-sung kepada Yeon-gyo dan kemudian mengarang cerita tentang kondisi psikologis Da-sung dari gambarnya dengan sangat meyakinkan. Yeon-gyo pun akhirnya menerima Ki-jeong sebagai guru seni putranya itu. Di saat itu juga, suami Yeon-gyo yang bernama Park Dong-ik pulang ke rumah. Ia lalu memperkenalkannya kepada Ki-jeong. Park yang mengetahui jika lesnya sudah selesai, akhirnya menyuruh sopirnya untuk mengantar Ki-jeong pulang. Di dalam mobil, Ki-jeong terpikir hal licik untuk memfitnah sang supir. Ia melepaskan dan meletakkan celana dalamnya di bawah kursi mobil tersebut. Keesokan harinya, celana dalam yang ditinggalkan oleh Ki-jeong ditemukan oleh Park. Ia kemudian menceritakan hal tersebut kepada istrinya dan langsung memecat sang sopir. Rencana Ki-jeong pun berhasil. Ia kemudian merekomendasikan seorang supir yang ternyata adalah ayahnya sendiri, yaitu Kim.
Siasat licik mereka pun terus berlanjut. Kini mereka berniat untuk menyingkirkan sang pembantu, yaitu Moon Gwang, untuk digantikan oleh ibu mereka. Dari cerita Dahye, akhirnya Kiwo tahu bahwa Moon Gwang memiliki alergi akut pada buah persik. Mereka pun memanfaatkan hal tersebut. Kiwo secara diam-diam menyebarkan serbuk buah persik pada sang pembantu hingga membuat alerginya kambuh. Kemudian ayahnya, yaitu Kim, berpura-pura tak sengaja melihat Moon Gwang di rumah sakit. Kim kemudian bercerita kepada Yoon Gyo tentang hal tersebut dan menceritakan kebohongan jika pembantunya itu terkena penyakit TBC. Rencana mereka pun terus berlanjut, hingga akhirnya Yoon Gyo melihat pembantunya yang seolah-olah mengalami batuk berdarah. Sang pembantu pun akhirnya dipecat. Lalu dengan siasat licik, mereka berhasil membuat ibu mereka, yaitu Chung Seok, menjadi pembantu di rumah itu. Suatu ketika, keluarga Park hendak berkemah untuk merayakan ulang tahun Dasong. Keluarga Kiwo pun memanfaatkan hal tersebut dengan bersantai dan menikmati semua fasilitas yang ada di rumah itu, seakan-akan itu adalah rumah mereka sendiri. Di malam harinya, mereka minum-minum bersama dan membicarakan tentang keluarga Park yang begitu mudah ditipu, terutama sang istri yang begitu naif. Lalu tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Rupanya, itu adalah sang pembantu sebelumnya, yaitu Moon Gwang. Terlihat sikapnya begitu aneh dan mencurigakan. Ia berkata bahwa ia datang untuk mengambil barangnya yang ketinggalan. Dengan ragu, Chung Seok pun akhirnya mengizinkannya masuk, sementara keluarganya yang lain bersembunyi agar tidak ketahuan. Moon Gwang kemudian masuk ke basement dan membuka ruang rahasia di sana. Ia kemudian langsung memasuki ruangan tersebut sembari memanggil-manggil seseorang. Chung Seok pun mengikutinya. Dan diketahuilah bahwa di ruang rahasia itu ada suami Moon Gwang yang sudah tinggal di sana selama 4 tahun. Moon Gwang berkata jika ia masih bertukar pesan dengan Dasung dan tahu bahwa keluarga Park sedang pergi berkemah, sehingga ia punya kesempatan untuk melihat suaminya itu dan membahas mengenai hal tersebut bersama Chung Seok. Ia kemudian bercerita jika ia memindahkan suaminya ke ruangan rahasia itu sebelum keluarga Park tinggal di sana untuk menghindari rentenir. Pemilik rumah sebelumnya tidak memberitahukan mengenai ruang rahasia tersebut karena malu dengan desainnya, sehingga keluarga Park tak tahu menahu tentang ruangan itu. Setelah mendengar hal tersebut, Chung Seok berniat menelpon polisi. Namun sialnya, Kim dan anak-anaknya yang sedang menguping terpeleset dan jatuh. Kiwo tanpa sadar memanggil Kim dengan sebutan ayah. Moon Gwang pun akhirnya mengetahui kedok mereka. Ia merekam kejadian tersebut dan mengancam akan mengirimkan video itu kepada keluarga Park. Keluarga Kim akhirnya dengan terpaksa mengikuti semua perintah Moon Gwang. 어떻게 완전히 인간도 꼼짝을 못하잖아. 에이, 씨발, 여기까지. Namun pada akhirnya, Moon Gwang dan suaminya pun lengah. Keluarga Kim kemudian menyerang mereka dan berusaha merebut HP dari tangan Moon Gwang. Tepat saat Kiwo berhasil merebut HP Moon Gwang, tiba-tiba telepon rumah berbunyi. Ternyata Yoon Gyo menelpon untuk memberitahukan jika keluarga mereka tidak jadi berkemah karena suatu masalah dan sebentar lagi mereka akan sampai di rumah. Keluarga Kim pun akhirnya bergegas membersihkan rumah dan mengikat Moon Gwang serta suaminya di ruang rahasia. Beberapa saat kemudian, keluarga Park pun pulang. Ki Jeong dan Ki Woo kemudian bersembunyi, sementara Kim berusaha mengikat Moon Gwang namun terlepas. Saat Moon Gwang hampir keluar dari ruang rahasia, Chung Seok menendangnya hingga terjatuh dan terkapar. Di dapur, Chung Seok kemudian melayani Yoon Gyo seolah tak terjadi apapun. Di saat itu juga, Yoon Gyo lalu bercerita kepada Chung Seok jika dahulu Dasung pernah melihat hantu di dapur rumah itu, yang sudah kita ketahui bahwa itu adalah suami Moon Gwang yang ingin mengambil makanan secara diam-diam. Saat situasi sudah cukup aman, Kim dan anak-anaknya pun hendak pergi dari rumah itu. Tapi tiba-tiba Dasung muncul dan mereka segera bersembunyi di bawah meja. Park dan istrinya juga muncul menyusul Dasung yang ternyata ingin berkemah di halaman rumah
dan tidur di sana. Mereka kemudian memutuskan untuk tidur di sofa agar bisa mengawasi Dasung. Park lalu bercerita kepada istrinya tentang Kim yang membuatnya merasa tidak nyaman karena bau badannya yang tidak enak, dan juga karena tingkahnya yang selalu hampir melewati batas antara supir dengan bos. Kim yang mendengarnya pun terlihat sakit hati. Setelah selesai mengobrol, Park dan istrinya lalu melakukan mantap-mantapan. Setelah Park dan istrinya tertidur dengan lelap, Kim dan anak-anaknya keluar dan pergi dari rumah itu. Mereka pun kemudian kembali ke rumah mereka. Namun alangkah terkejutnya mereka saat mendapati bahwa lingkungan tempat mereka tinggal tengah kebanjiran. Jelas saja, apartemen semi bawah tanah mereka terendam air bahkan hingga setinggi dada. Mereka lalu bergegas menyelamatkan barang-barang yang bisa diselamatkan dan kemudian mengungsi ke posko pengungsian. Di lain sisi, Moon Gwang kini telah meninggal akibat gegar otak. Suaminya yang melihat hal itu begitu sedih dan marah. Keesokan harinya, keluarga Park mengundang Ki-woo dan Ki-jeong untuk hadir pada perayaan ulang tahun Dasung. Sementara Chung Seok dan Kim diminta untuk membantu persiapan ulang tahun. Saat semua orang berkumpul di halaman rumah, Ki-woo secara diam-diam masuk ke ruang rahasia sambil membawa batu keberuntungannya. Sialnya, batu itu terjatuh. Ki-woo lalu menuruni tangga dengan hati-hati hingga ia melihat Moon Gwang yang telah tewas. Kemudian tiba-tiba, suami Moon Gwang melilitkan tali ke leher Ki-woo. Namun untungnya, saat suami Moon Gwang akan menghantamkan batu ke kepala Ki-woo, Ki-woo pun berhasil kabur. Tapi tak berselang lama, suami Moon Gwang berhasil menarik tali di leher Ki-woo, lalu menghantamkan batu yang ia bawa ke kepala Ki-woo hingga membuatnya terkapar. Suami Moon Gwang lalu mengambil pisau dan mulai berjalan ke halaman rumah tempat pesta ulang tahun Dasung. Setibanya di sana, ia langsung berlari ke arah Ki-jeong, kemudian menancapkan pisau ke tubuh Ki-jeong. Seketika, semuanya pun menjadi kacau. Chung Seok kemudian berusaha melawan suami Moon Gwang itu, sementara Kim mencoba menghentikan pendarahan yang dialami oleh Ki-jeong. Di lain sisi, Park yang panik karena Dasung pingsan berteriak kepada Kim untuk memberikan kunci mobil agar ia bisa membawa Dasung ke rumah sakit. Kim lalu melemparkan kunci mobilnya, namun sayangnya kunci itu terkena tubuh Chung Seok yang masih berusaha melawan suami Moon Gwang. Namun akhirnya, setelah bersusah payah, Chung Seok berhasil menusuk suami Moon Gwang dan kunci mobil tadi kini tertindas jasadnya. Park kemudian mengambil kunci mobil itu dengan raut wajah begitu jijik karena bau tubuh suami Moon Gwang. Kim yang melihat hal tersebut pun tersinggung dan tersulut amarahnya. Ia langsung mengambil pisau di dekatnya, lalu menusuk Park hingga tewas dan kemudian melarikan diri. Beberapa waktu kemudian setelah kejadian tersebut, ternyata Ki-woo masih hidup. Namun ia kini mengalami gegar otak yang membuatnya terus tertawa dalam situasi apapun. Ia dan ibunya didakwa atas tindakan penipuan, tapi beruntungnya mereka hanya harus menjalani masa percobaan. Sementara Ki-jeong telah meninggal dan Kim, sang ayah, tidak diketahui keberadaannya. Setelah masa percobaannya habis, Ki-woo pergi memata-matai rumah bekas keluarga Park yang kini ditinggali oleh sebuah keluarga asal Jerman. Ia kemudian melihat sebuah lampu yang terus berkedip dan menyadari jika itu adalah sebuah sandi Morse. Ki-woo lalu menerjemahkan sandi tersebut dan diketahuilah jika pesan itu dikirim oleh ayahnya, yaitu Kim, yang ternyata selama ini bersembunyi di ruang rahasia rumah bekas keluarga Park. Kim menceritakan tentang kondisi kehidupannya yang kesulitan akan ketersediaan bahan makanan saat rumah itu kosong. Namun karena rumah itu sempat kosong, ia pun memiliki kesempatan untuk menguburkan Moon Gwang di halaman rumah. Kini saat rumah itu telah berpenghuni lagi, Kim harus mempertaruhkan diri untuk sekedar mengambil makanan secara diam-diam. Ki-woo yang telah mengetahui hal itu kemudian bertekad untuk bekerja keras dan menghasilkan uang yang banyak hingga dapat membeli rumah itu. Lalu diperlihatkan jika Ki-woo telah berhasil sukses
dan telah mampu membeli rumah bekas keluarga Park. Kim sang ayah kemudian keluar dari ruang rahasia dan mereka pun berpelukan melepas rindu. Akan tetapi, ternyata itu hanyalah khayalan Ki-woo tentang rencananya. Nyatanya, ia masih tinggal di rumah semi bawah tanahnya yang kumuh. Dan film pun selesai.